بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس Qana'idina azakumullah, kita teruskan pembahasan kitab ushul tafsir. Kita sudah masuk pada pembahasan Al-Quranul Karim. Dan sudah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu definisi Al-Quran lughatan wa syar'an. Al-Quran secara lugah, secara bahasa, dan secara syara'. Ringkasnya kemarin, pendapat yang sahih, Al-Quran secara bahasa diambil dari kata-kata masdar dari al-qiraah, bukan dari masdar yang sinonim dengan qiraah. Qara'a yaqra'u qira'atan Qur'anan. Nah, kemudian dipindahkan dari makna masdar menjadi makna maf'ul, qiraah dengan makna makruh yang dibaca. Definisi Al-Quran secara syar'i, Abu Qatadah. نعم كلام الله تعالى المنزل على محمد صلى الله عليه وسلم المعجز بنفسه المتعبد بتلاوته. Barakallah. Baik, sekarang kita masuk pada penjelasan Syekh Mu'taimin rahimahullah ta'ala lebih lanjut tentang masalah Al-Quran. Ini beliau akan menjelaskan cukup panjang tentang Al-Quran, kemudian sifat Al-Quran dan hal-hal yang berkaitan dengan Al-Quran. Qala rahimahullah ta'ala wa qad hamallahu ta'ala, dan sungguh Allah subhanahu wa ta'ala telah memelihara, menjaga hadzal Qur'an al-'azim, Al-Quran yang agung ini, minat taghyir wa ziyadah wa naqs wa tabdil, dijaga dari taghyir, adanya upaya perubahan, wa ziyadah, penambahan, wa naqs, pengurangan, wa tabdil, penggantian. Haitsu takaffala 'azza wa jalla bi hifdhihi, di mana Allah subhanahu wa ta'ala yang menjamin penjagaannya. Allah yang menjamin penjagaannya, sehingga terjaga dari semua hal tadi, dari 4 poin tadi: taghyir, ziyadah, naqs, tabdil. Faqala, Allah mengatakan dalam firman, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikr. Az-zikr di sini yang dimaksudkan ialah Al-Quran. Az-zikr huwa Al-Quran. Demikian disebutkan dalam tafsir Tabari, Al-Qurtubi, Ibnu Katsir. Az-zikr huwa Al-Quran. Yang dimaukan dengan zikr ya Al-Quran. Sesungguhnya kami menurunkan zikr, ay Al-Quran. Mumpung masih ingat, disebutkan pada pertemuan yang lalu perbedaan antara tanzil dengan inzal. Agar di sini menggunakan apa ini?
kata-kata nazzalna, inna nahnu nazzalna dzikra dengan fi'il nazzala yunazzilu tanzilan. Demikian Rasul mengandung makna apa ini? Dulu nggak tahu, sekarang lupa. Masya Allah. Abu Farhan. Abu Farhan. Berangsur-angsur. Kata-kata nazzalna ay marratan ta'ada ukhra. Kami turunkan setelah berangsur-angsur. Itu kalau nazzal. Kalau inzal itu umum. Baik, inna nahnu nazzalna dzikra. Sesungguhnya kami menurunkan az-zikr, ayat Al-Qur'an secara berangsur-angsur. Wa inna lahu lahafidun. Dan sesungguhnya kami lahu terhadapnya. Di sini ada dhamir hak lahu. Kembali pada apa ini? Di sini ada dua pendapat di kalangan para mufassirin terkait dengan dhamir haknya lahu. Dhamir ini kembali kepada apa? Pendapat yang pertama, dhamir ini kembali kepada Al-Quran. Kepada Al-Quran. Wa inna lahu, dan sesungguhnya kami terhadap Al-Quran. Lahu ailil Quran. Lahafidun, kami yang menjaga. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Berhak kembali kepada Al-Quran. Nah, maka ayat ini menjelaskan tentang hifzullah ta'ala lil Quran. Allah tabaraka wa ta'ala menjaga Al-Quran. Maknanya menjaganya dari segala sesuatu yang tidak layak untuk Al-Quran. Yang diinginkan sama Syekh ini. Menjaga dari taghyir, dari ziyadah, dari naqas, dari tabdil. Yang di atas. Sehingga nampak di sini yang diinginkan sama Syekh Muslimin. Beliau memaknakan dengan makna yang pertama ini. Dhamir hak kembali kepada Al-Quran. Sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. yakni dari perubahan, penambahan, pengurangan, dan penggantian. Yang kedua, pendapat yang kedua, dhamir ini kembali kepada Nabi. Dhamirnya kembali kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga maknanya wa inna lahu lahafizun, sesungguhnya kami yang menjaga Nabi ini. Paham ya? Itu makna kedua. Sesungguhnya kami yang menjaga Nabi ini. Dhamir hak kepada Nabi. Baik, dengan makna yang kedua ini barakallahu fikum, berarti penjagaan Allah kepada nabinya. Di sini ada dua penjagaan. Untuk Rasul ada dua penjagaan. Penjagaan yang pertama, al-hifz namanya, hifzullah. Penjagaan Allah yang pertama ialah Allah menjaga Rasulnya. Hifzullah, Allah menjaga Rasulnya. Ayyataqawwala 'ala Allah, ayyataqawwala 'ala Allahi, au yataqawwala Allahu 'alaihi. Allah menjaga Rasul jangan sampai berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu. Yataqawwala 'ala Allah, berbicara atas nama Allah tanpa ilmu, atau Allah berbicara tentang Rasulnya dengan tanpa kebenaran. Yataqawwal 'ala Allah, itu Rasul yang berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilmu, atau yataqawwalallahu 'alaihi, Allah yang berbicara atas nama Rasul dengan tanpa kebenaran.
Ini penjagaan yang pertama. Sehingga tidak mungkin Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan hawa nafsu. Tidak mungkin berbicara dengan hawa nafsu. Mesti dengan wahyu. Begitu pula Allah Subhanahu Wa Taala tidak mungkin menjelaskan tentang Rasulnya Shallallahu Alaihi Wasallam dengan tanpa hak. Ini penjagaan yang pertama. Penjagaan yang kedua, Allah menjaga Rasulnya minal kaidi awil qatli. Allah menjaga Rasulnya dari tipu daya musuhnya atau dari upaya pembunuhan musuhnya. Dua ya pada. Nah, ini kalau dhamirnya kembali kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga Allah yang menjaga Nabi. Penjagaannya dengan dua hal. Allah menjaga Rasul jangan sampai berbicara yang tanpa ilmu. Dan yang kedua, Allah menjaga Rasul dari berbagai macam upaya pembunuhan musuhnya atau tipu daya musuhnya. Dua pendapat. Ya. Tetapi pendapat yang lebih mendekati zahir siyaq, pendapat yang mendekati zahir konteksnya ayat ialah yang pertama. Yang pertama ya. Itu pendapat yang dikuatkan sama Syekh sama Imam Ibnu Katsir, wal Imam Syaukani dan juga Syekh Ibnu Utsaimin di sini. Nah, ringkasnya berhak kembali kepada Al-Quran menurut pendapat yang kuat. Antum juga bisa menggunakannya untuk kembali kepada Nabi SAW dengan pendapat yang berbeda. Artinya antum bisa menggunakan ayat ini sebagai hujjah untuk menjelaskan bahwa Allah Taala menjaga Rasulnya dari hal-hal tadi dengan ayat ini menurut pendapat yang kedua. Dikatakan di sini, wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kami yang menjaga Al-Quran. Di sini, antum perhatikan ya, Pak. Ketika Allah Subhanahu Wa Taala menyebut Al-Quran dengan tegas menggunakan lafaz wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami yang menjaganya. Sehingga dikatakan sama para ulama, hafizahullah falam yadhi. Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menjaga langsung Al-Quran, maka tidak mungkin disia-siakan. Paham ya? Sekarang kita perhatikan, ketika Allah Tabaraka wa Ta'ala menyebutkan kitab-kitab suci yang lain, disebutkan dari dalam ayat yang lainnya, Allah menggunakan kalimat ketika menyebutkan kutubul ukhra, kitab suci yang lainnya, dengan kalimat bimastuhsiru min kitabillah. Bimastuhsiru min kitabillah. Ini sebagai dalam Al-Quran. Dalam surat apa ini? Yang disebutkan dalam Al-Quran untuk kitab yang lainnya, syahidnya menggunakan kata-kata ini. Bimastuhsiru min kitabillah. Kanu alaihi syuhada. Surat apa itu? Coba. Dibuka ayat biar tahu ayat berapa. Artinya di sini menggunakan mabni majhul dan menggunakan fi'il istif'al. Bimastuhsiru min kitabillah. Dengan hal-hal yang mereka diminta. Paham ya?
Mereka diminta untuk menjaga kitabullah. Artinya ya, ustuhfiru. Mereka diminta untuk menjaga kitabullah. Sekarang terkait dengan buku-buku yang lain atau kitab yang lain, siapa yang diminta untuk menjaganya? Siapa yang diminta untuk menjaganya? Jawabannya ahli kitab. Paham ya? Ahli kitab. Allah tidak langsung mengatakan wa inna lahu lahafizun. Tetapi penjagaannya ya Pak, itu diserahkan kepada ahli kitab. Dimaksudkan min kitab. Ayat 44. Al-Maidah ayat 44. Ini saya. Nah, dimaksudkan min kitab. Katanya para ulama, dikarenakan kitab-kitab suci yang lainnya itu penjagaannya diserahkan kepada ahli kitab, bukan kepada Allah langsung, maka dia pun sia-sia. Ini untuk menggambarkan bahwa keutamaan Al-Quran dibandingkan dengan kitab-kitab suci yang lain. Al-Quran itu langsung Allah yang menjaganya. Falam yadhih. Tidak bakal sia-sia. Tidak bakal hancur. Tidak bakal hilang. Tidak bakal dirubah-rubah. Tetapi terkait dengan kitab suci yang lainnya, penjagaan yang diserahkan kepada ahli kitab. Dimaksud hiru min kitabillah. Faba'a, maka tersia-siakan. Demikian dijelaskan oleh Al-Imam Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Sufyan bin Uyainah rahimahullah. Dari dinukil dalam tafsir Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Wa fi kisah ada kisahnya. Mau diceritakan kisahnya mana? Tapi sebelum membawakan sebuah kisah dalam tafsir Qurtubi ketika menafsirkan ayat Al-Hijr ayat ke-9. Jadi kisahnya itu ikhtisar demikian. Pada masa kekhilafan Al-Ma'mun, ingat saya Al-Ma'mun. Dia ini punya kebiasaan setiap tahunnya mengadakan pertemuan besar, mengundang semua tokoh-tokoh masyarakat, dari mulai alim ulama, para ahli hadis, para ahli tafsir, para ahli fikih, para ahli bahasa, para sastrawan, para semua yang tokoh itu diundang semua dalam satu pertemuan besar. Ketika itu ada satu orang yang hadir. Satu orang yang hadir. Dan dia itu sesungguhnya bukan orang muslim, non muslim, tetapi bahasa Arabnya luar biasa. Bicaranya sangat lancar, sangat fasih, mengagumkan sang khalifah. Diperhatikan betul sama khalifah. Begitu selesai dikatakan, tanya sama dia non muslim. Kemudian tahun berikutnya lagi diadakan pertemuan yang kayak biasanya. Datang orang ini. Tapi datangnya dalam keadaan muslim, bukan lagi non muslim. Ditanya sama Pak Khalifah, kalau kemarin kamu masih non muslim, saya kagum dengan bahasa kamu. Tapi sekarang kamu muslim, apa ceritanya? Dia menceritakan kasus atau sejarah masa Islamnya. Dia mengatakan, saya itu ahli bahasa. Urusan yang namanya sastra Arab, saya ahli. Ini belum maknanya. Maka saya mengambil kitab suci Taurat. Saya tulis sendiri dengan tangan saya bahasakan dengan bahasa saya sendiri, saya rubah, saya ini, saya itu, kemudian saya jual di kalangan orang-orang yang laris manis.
laris manis. Maka saya mengerti ini nggak beres. Masa saya yang bikin laris manis? Katanya kita Allah. Benar nggak? Kemudian saya ambil Injil. Juga saya melakukan tindakan yang sama. Saya tulis dengan tangan saya sendiri, dengan baju saya sendiri. Saya takdim, saya takhir, saya tambahi, saya ini segala macam. Saya jual di pasarannya orang-orang tolong. Laris manis. Laris manis. Saya melihatnya tidak beres. Saya gitu. Kemudian saya mengambil Al-Quran Al-Karim. Saya gunakan dengan bahasa sendiri. Dirubah dengan bahasa itu. Jangan terlalu. Dirubah. Takdimu ta'khir wa ziyadah wa naqas wa tafsil akhirnya dijual di pasarnya kaum muslimin. Tidak laku. Tidak laku. Semua muslim mengatakan ini palsu. Ini bukan Al-Quran. Ini buatan orang. Dilemparkan sama mereka. Campakkan sama mereka. Maka saya mantap dan menyatakan ini yang benar. Kitab suci yang betul benar dijaga oleh Allah Subhanahu. Maka dia langsung menyatakan keislamannya dan tahun depannya datang ke pertemuan dalam keadaan menjadi muslim. Ini disebutkan sama Al-Qurtubi rahimahullah untuk menjelaskan pembenaran ayat ini. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Allah Taala yang menjaga Al-Quran, maka tidak mungkin akan bisa diganti dirubah atau misalnya. Begitu berbicara dengan kitab suci yang lainnya, penjagaannya diserahkan kepada ahli kitab, maka dorong sia-sia. Sengaja saya perpanjang untuk menjelaskan tentang bagaimana Al-Quranul Karim itu. Qala rahimahullah. Beliau mengatakan lagi setelah itu. Walidah oleh karena itulah. Ya, ini dikarenakan Al-Quran itu Allah langsung menjaganya. Mawadil qurunul katsirah. Mawadil qurunul katsirah telah berlalu. Qurunul katsirah, generasi yang banyak. Kurun waktu yang lama telah berlalu. Walam yuhawil ahadun min a'da'i. Dan tidak ada seseorang pun dari musuh-musuh Al-Quran, musuh-musuh Allah, yuhawil yang berusaha ayyughayyira fihi untuk merubahnya, au yazid atau menambahkannya, au yanqus atau menguranginya, au yubaddil atau menggantinya, illa hatakallahu ta'ala fitrahu. Melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala akan membongkar satirnya dia. Wa faqaha amrahu, dan Allah bongkar urusannya. Dan yang mampu. Siapapun yang berusaha untuk menggantinya enggak apa-apa. Sampai sekarang ini. Gak ada yang mau. Dan ketika ada upaya untuk mengotak-atik Al-Quran, muslimin langsung berteriak. Karena memang Al-Quran dari betul dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Urusan membuat sebuah tulisan Al-Quran ditulis lagi dengan tangan dalam huruf besar atau mushaf besar supaya bisa masuk ekonomi. Itu saja ketika diperiksa oleh tim ahli dari kalangan kaum muslimin, banyak akhirnya tolak. Padahal nggak bikin sendiri, cuma gitulah. Dia ingin nulis dengan tangannya sendiri, gede-gede, dengan misalnya besar, tujuan dia untuk masuk rekor muri. Berhubung banyak yang akhirnya tolak. Sayang. Ya, Pak ya. Nah, terjadi salah. Itu pula yang lain. Ketika jaringan iblis jin
jaringan iblis. Sama berusaha untuk mengamati dengan Al-Quran, baik itu tafsirnya atau maknanya atau ini dan itunya, semuanya berteriak dan langsung mengklaim jil sebagai filsaf bal sekte yang menyimpang, bukan sebagai sekte yang benar. Itu khusus untuk Al-Quran Karim. Kalau enggak berlaku versi yang lain untuk Al-Quran Karim. Dikarenakan Allah yang menjaga Al-Quran. Baik. Kemudian beliau menjelaskan tentang sifat-sifat Al-Quran. Qala rahimahullah. Wa qad wasafahu Allah Ta'ala bi awsafin katsirah. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mensifati Al-Quran bi awsafin katsirah dengan sifat-sifat yang sangat banyak. Tadullu ala 'azamatihi, yang menunjukkan keagungan Al-Quran, wa barakatihi, barokahnya Al-Quran, wa ta'thirihi, dan pengaruh Al-Quran, mempengaruhi orang lain, mempengaruhi hati segala macam, wa syumulihi, dan menyeluruhnya Al-Quran. Syumul mencakup cakupan yang menyeluruh. Wa annahu hakimun ala ma qablahu min al-kutub, dan bahwasanya Al-Quran itu hakim yang memutuskan ala ma qablahu min al-kutub, kitab-kitab yang sebelumnya. Sekarang membawakan ayat yang sangat banyak. Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, disebutkan di Al-Hijr ayat yang ke-87. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمِ. Dan sungguh kami telah menganugerahkan kepada engkau wahai Nabi sab'an min al-mathani, 7 ayat yang berulang-ulang. Sab'an, 7 ayat, min al-mathani ay al-mutakarrirah, yang berulang-ulang. Wal Qur'an al-Azim, dan Al-Quran yang sangat agung. Di sini Allah terkait dengan sifat Al-Quran ialah pada kalimat wal Qur'an al-Azim, Al-Quran yang agung. Paham ya? Al-Quran disifati dengan azim. Kemudian apa yang dimaksud dengan sab'an min al-mathani, yang disebut dengan as-sab'ul mathani? Apa itu 7 yang berulang-ulang? Kalau Anda melihat pembahasan masalah ini, barakallahu fikum, ada banyak pendapat dikatakan para ulama. Setidaknya ada 4 pendapat. Mau disebutkan semua yang roti aja? Yang roti aja. Semua yang roti aja? Nah gitu. Oh semua kita yang roti. Pendapat yang pertama, baik, ada paling bisa 4 pendapat di kalangan para ulama terkait dengan as-sab'ul mathani. Pendapat yang pertama, as-sab'ul mathani ialah Al-Fatihah.
Al-Fatihah itu sab'ul madani. Al-Fatihah itu sab'u ayat, 7 ayat. Disebut dengan masani yang berulang-ulang li'annaha tukarrar fi kulli shalah. Disebut dengan masani yang berulang-ulang sebab Al-Fatihah itu dibaca berulang-ulang setiap kali sholat. Paham ya? Sekali lagi pendapat yang pertama, sab'ul masani ialah Al-Fatihah. Dikatakan sab'ul 7, dikatakan Al-Fatihah 7 ayat. Dikatakan masani yang berulang-ulang karena Al-Fatihah diulang-ulang setiap kali sholat. Paham ya? Ini namanya berapa? Ini pendapatnya banyak ulama sudah ini. Nah, kalau kamu ingin tahu siapa aja, nanti cek aja dalam buku tafsir. Pendapat ini berarti Allah didukung oleh hadis yang sahih. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah. Hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu warḍah dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam sahihnya. Lihat nomor hadis 4704. 4704. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Kata Rasul, Ummul Quran hiya sab'ul masani wal Qur'anul azim. Kata Rasul, Ummul Quran, apa itu Quran? Al-Fatihah. Ummul Quran, induknya Al-Quran di Al-Fatihah. Hiya sab'ul masani. Dialah sab'ul masani wal Qur'anul azim. Ini namanya nas pernyataan tegas dari Rasulullah SAW yang menyatakan Al-Fatihah ialah sab'ul masani wal Qur'anul azim. Ini dimaksudkan ayat ditafsirkan dengan hadis. Disebutkan dalam lafaz Imam Tirmidzi, dari lafaz Imam Bukhari. Lafaz Imam Tirmidzi. Kalau melihat nomor hadis 3124. Abu Dawud 1457. Saudara Tirmidzi 3124, Abu Dawud 1457 dengan lafaz Alhamdulillah, Ummul Quran. Alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab wa sab'ul madani. Alhamdulillah Ummul Quran wa Ummul Kitab wa sab'ul madani. Alhamdulillah, ini Al-Fatihah, alhamdulillah rabbil alamin. Dikatakan sebagai Ummul Quran, dikatakan sebagai Ummul Kitab, dan dikatakan sebagai As-Sab'ul Madani. Paham ya? Kenapa? Ini pendapat jumhur mufassirin, pendapat mayoritas ahli tafsir. Pendapat ini yang dirajihkan, yang dikuatkan oleh Al-Imam At-Tabari dalam tafsirnya, wal Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, wal Imam Asy-Syaukani dalam tafsirnya. Pendapat kedua, kalau menyebutkan semua ya, pendapat yang kedua,
Sab'ul Mathani ialah Al-Quran kulluh. Semua Al-Quran. Semua Al-Quran. Artinya tidak terbatas pada ayat. Semua Al-Quranul Karim dikatakan sebagai Sab'ul Mathani. Ini pendapatnya Al-Dhahhak. Kalau Dhahhak dalam tafsir Dhahhak benar. Mana nih ada rijal? Dhahhak dalam tafsir Dhahhak Ibnu Muzahim. Dhahhak Ibnu Muzahim. Paulus, sudah pendapatnya Paulus. Dan diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala wa ruwiya. Mereka berdalil dengan firman Allah Subhanahu wa taala yang disebutkan dalam surat Al-Zumar ayat yang ke-23. Allah mengatakan tentang Al-Qur'an Al-Karim, Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban. Teruskan. Lebih baik. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan matani. Kitaban mutasyabihan matani. Allah Taala telah menurunkan hadis yang paling baik, yaitu kitab yang mutasyabih yang matani. Kitaban mutasyabihan matani. Kitab yang mutasyabih yang matani. Di situ disebutkan Al-Quran Al-Karim disifati dengan kitab matani. Barakallah. Nah, ini dua pendapat yang paling kuat. Saya dahulukan dua pendapat yang paling kuat. Yang pertama dan yang kedua. Pendapat yang ketiga, As-sab'ul mathani ialah As-sab'u tiwal, 7 surat yang paling panjang. Tujuh surat yang paling panjang disebut dengan As-sab'u tiwal. As-sab'u tiwal, 7 surat yang panjang. Apa aja? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, Al-Anfal wa Taubah yang satu. Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am. Ini kurang ya? Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa, Al-Maidah, Al-An'am, Al-A'raf, dan yang ketujuh Al-Anfal plus At-Taubah. Yang satu. Dikarenakan Al-Anfal antara Al-Anfal dan Taubah tidak ada basmalah. Paham ya? Ini disebut dengan sab'un, 7. Kenapa dikatakan mathani yang berulang-ulang? Alasannya dikarenakan pada 7 surat yang panjang ini disebutkan berulang-ulang tentang masalah ahkam wal hudud. Disebutkan berulang-ulang tentang masalah hukum-hukum, ahkam wal hudud, dan batasan syariat. Mayoritas masalah ahkam di sini pembahasannya.
7 surat yang panjang paling awal dalam disebut sab'un dikarenakan 7 surat yang panjang, dikarenakan masani berulang-ulang, dikarenakan padanya terdapat pengulangan penyebutan masalah hukum, masalah wudhu dan misalnya. Nah, ini pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Pendapat yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Ibnu Abbas, Ibnu Mas'ud, Ibnu Umar, Sa'id bin Jubair dan Mujahid. Baik, ada ya? Yang lainnya tidak usah. Cukup. Mana yang harus dijelaskan? Kenapa yang pertama? Hah? Dikarenakan hadisnya baik. Baik. Sehingga Allah kan namanya Tabari, Qurtubi, Syukari. Kenapa ya? Ini terkait dengan sab'ul masani. Sangat jelas dalam hadis Rasul tadi yang dimaukan dengan sab'ul masani ialah Al-Fatihah. Itu nafsun, nafs hadis Rasul. Sekarang pertanyaannya, apakah itu bentuknya pembatasan? Dalam artian yang lainnya tidak bisa dikatakan sebagai masani. Kalau dikatakan sab'ul masani Al-Fatihah, dua hal, sab'ul 7 dan masani yang berulang-ulang. Itu Al-Fatihah. Adapun pensifatan dengan masani, dengan masani yang berulang-ulang, maka itu juga berlaku untuk pendapat yang kedua. Karena berlaku pendapat yang kedua bahwa seluruh Al-Quranul Karim juga dikatakan sebagai masani, tapi dengan tambah sab'un kami masani. Tidak meniadakan semua. Atau beliau berkafir, beliau rahimahullah, al-Imam Al-Kathir rahimahullah membuat jamak seperti itu. Memang Al-Fatihah itu ada nafs hadis Rasul yang menyatakan sebagai sab'ul masani wa Al-Quran al-Azim, tetapi tidak berarti kemudian menyatakan sifat ini untuk yang lain-lainnya. Hal yang diberikan sekarang Al-Quran disifati dengan Al-Azim. Ada wajib. Ayat yang kedua, waqala. Ayat yang pertama. Wal Quranul Majid. Dan Al-Quran yang Al-Majid. Al-Quran disifati dengan Al-Majid. Nah. Allah Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Kitabun anzalnahu ilaika mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab. Surat Sad ayat yang ke-29. Kitabun anzalnahu ilaik, kitab yang kami turunkan ia kepadamu, mubarakun yang diberkahi. Mubarakun yang diberkahi. Yang dimaukan dengan kitab di sini, kitabun mubarak, ialah Al-Quran. Ialah Al-Quran. Kemudian dalam tafsir Tabari, kitab yang dimaukan dalam ayat ini adalah Al-Quran. Liyadabbaru ayatihi wa liyatadzakkara ulul albab, supaya mereka mentadabburi ayat-ayatnya dan supaya ulul albab, orang-orang yang berakal itu mengingat. Ayat berikutnya, wa hadza kitabun anzalnahu mubarakun fattabi'uhu wattaqu la'allakum turhamun. Dan ini adalah kitab yang kami turunkan, kitab yang barokah, maka ikutilah dia dan bertakwa kepada Allah, semoga engkau dirahmati. Juga sama yang dimaukan dengan kitab di sini ia Al-Quran. Sekarang apa makna yang mubarak?
Al-Quran dikatakan sebagai kitabul mubarak, kitab yang barokah, yang diberkahi. Apa maknanya? Al-Imam Syaukani rahimahullah, Al-Imam Syaukani rahimahullah dalam tafsirnya menyatakan wal mubarak kathirul barakah, wal mubarak kathirul barakah. Yang namanya mubarak itu kathirul barakah, banyak barakah. Kenapa? Lima huwa mustamilun alaihi, lima huwa mustamilun alaihi minal manafi' ad-dunyawiyyah wa diniyah. Lima huwa mustamilun alaihi minal manafi' ad-dunyawiyyah wa diniyah. Al-Quran dikatakan mubarak, dikatakan banyak barakah. Kenapa? Dikarenakan Al-Quran itu mengandung kemanfaatan duniawiyah dan diniyah. Mustamilun alaihi minal manafi'id dunyawiyah wa diniyah. Dikarenakan Al-Quran itu mengandung kemanfaatan diniyah dan dunyawiyah. Maka yang pertama Al-Azim, yang kedua Al-Majid, yang ketiga Al-Mubarak. Itu semuanya sifat-sifat Al-Quran. Berkata lagi, Innahu la-Quran Karim. Al-Quran dikatakan sebagai Karim, yang mulia. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Di Al-Fatihah ke-9. Inna hadzal Qur'an, sesungguhnya Al-Quran ini sifatnya apa? Yahdi lillati hiya aqwam, memberikan bimbingan, petunjuk kepada perkara-perkara yang lebih lurus. Aqwam, kata-kata aqwam ditafsirkan dengan asaddu wa a'dal wa aswar, dengan sin kecil, sin muhmalah. Asaddu lebih sedih, asaddu lebih lurus, wa a'dal lebih adil, wa aswar lebih tepat, lebih benar. Kata-kata aqwam itu penafsirannya. Dia disebutkan Al-Qurtubi dalam tafsirnya dan juga Asy-Syafi'i dalam tafsir Adwaul Bayan. Kata-kata aqwam ai asaddu dengan sin ya. Bukan sin kecil, sin cilik, asad. Dari kata-kata seperti asaddu, kemudian wa a'dalu wa aswar, yang lebih sedih, yang lebih lurus, yang lebih a'dal, lebih adil, yang lebih aswar, yang lebih benar. Ayat ini ini termasuk kaidah besar. Kaidah besar yang menjelaskan tentang sifat Al-Quran secara global, yaitu sifat Al-Quran yang menjelaskan, memberikan bimbingan semua hal yang terbaik. Rincian bimbingan Al-Quran yang terbaik itu diglobalkan dalam ayat ini. Bimbingan terkait dengan masalah akidah dirinci secara panjang lebar, diglobalkan di sini. Bimbingan Al-Quran tentang masalah ibadah, masalah muamalah, masalah ahkam, masalah akhlak, semua hal yang rinci itu diglobalkan dengan ayat ini. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Al-Quran ini memberikan bimbingan kepada perkara yang terbaik, yang paling lurus, yang paling adil lagi. Nah, tentang ayat ini berarti tafsir yang paling bagus
Tafsir yang paling bagus untuk menafsirkan ayat ini ialah penafsirannya Al-Imam Syafi'i rahimahullah. Al-Imam Syafi'i rahimahullah dalam kitabnya Adwaul Bayan. Di bukunya itu, barakallahu, beliau menjabarkan panjang lebar. Dibawakan beberapa contoh bimbingan Quran yang banyak polemik padanya, yang diingkari oleh orang-orang yang beriman dengannya. Banyak hal. Contoh pertama, kedua yang saya membawa untuk diterangkan di sana bahwa bimbingan Al-Quran itu yang terbaik, yang paling lurus, yang paling benar. Rincian, yang tidak kamu dapati dalam buku tafsir yang lain. Sebelumnya dalam Bayan di surat Al-Isra ayat yang ke-9. Beliau membawakan pada mukadimahnya, saya bawakan penafsiran. Masa kamu tulis. Kata Al-Syafi'i rahimahullah, wa hadhihi al-ayat al-karimah ajmalallahu jalla wa ala fiha jami'a ma fil Qur'an min al-huda ila khayri qulubi wa a'jaliha wa aswabiha falau tatabba'na tafsilaha ala wajhi al-kamal la'atayna ala jami'il Qur'an al-'azim lishumuliha li jami'i ma fihi min al-huda ila khayri dunya wal akhirah. Indah Allah. Terima kasih. Ayat yang mulia ini Al-Isra ayat yang ke-9 ini. Padanya Allah Subhanahu wa ta'ala mengglobalkan semua petunjuk-petunjuk yang terdapat dalam Al-Quran. Petunjuk kepada jalan yang paling baik, yang paling adil, yang paling benar. Kalau seandainya kita periksa, kita teliti satu persatu dengan detail, ala wajhil kamal, secara sempurna, tentu kita akan mendapatkan semua Al-Quranul Karim untuk menafsirkan ayat ini. Dikarenakan ayat ini mencakup semua bimbingan-bimbingan yang ada padanya dari kebaikan dunia dan akhirat. Nah, sehingga dikatakan sebagai sebuah ayat yang semacam faedah besar untuk menjelaskan semua perkara-perkara yang disebutkan dalam semua Al-Quran. Ayat Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Ini namanya faedah. Ketika ditanya tentang apa yang diinginkan, ada yang bertanya tentang masalah akidah. Bagaimana bimbingan apa yang terbaik tentang masalah akidah? Rujukan apa yang paling bagus untuk masalah akidah? Jawabannya Quran. Dalilnya mana? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Masalah ahkam, masalah fikih. Apa rujukan yang paling baik? Keterangan yang paling baik? Jawabannya Al-Quran. Dalilnya mana? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Urusan masalah kenegaraan, masalah bangsa, negara, masyarakat dan sebagainya, apa rujukan yang paling baik? Al-Quran. Jawabannya, dalilnya inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Rumah tangga, masalah rumah tangga, masalah pernikahan, rujukan yang paling baik Al-Qur'anul Karim. Dalilnya mana? Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Rinciannya Al-Quran secara keseluruhan itu rincian untuk ayat ini. Dari hal itu sebagai penggambaran Al-Quran. Inna hadzal Qur'an yahdi lillati hiya aqwam. Teruskan lagi dengan masuk ayat. Wa qala ta'ala Lau anzalna hadzal Qur'ana 'ala jabalin. Kalau seandainya akan menurunkan Al-Quran ini pada gunung, diturunkan dari gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Niscaya kamu akan mendapati gunung itu khashi'an, tunduk, mutasaddian. Saya mengatakan apa?
min khasyiatillah, karena takut kepada Allah. Wa tilkal amthal nadribuha lin-nasi la'allahum yatafakkarun. Itulah permisalan yang kami buat untuk manusia supaya mereka berpikir. Ini menjelaskan tentang keagungan dan pengaruh Al-Quran kepada yang lain. Ta'thirul Quran ala ghairi. Kalau seandainya menurun kepada gunung, bisa mempengaruhi gunung. Jadi khasyid mutasaddiq. Pertanyaan saya, apa mungkin gunung yang batu itu, kalau dikatakan khasyid, gunungnya khusyuk, gunungnya mutasaddiq, bergetar karena takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita maknakan apa ayat ini? Dimanakan secara hakiki ataukah dimanakan dengan mana kiasan? Yang namanya gunung itu menurut gua ya gunung, dicermati ya gunung. Ya segitu gunung. Kalau dikatakan khusyuk, mana bentuk khusyuknya itu? Kalau dikatakan bergetar, mana bergetarnya gunung itu? Kalau dikatakan khasyatullah, punya rasa takut kepada Allah, ya apa takutnya itu? Masya Allah. Ini jawabannya seru. Ono khilaf apa dan diantara ulama itu? Siapa yang punya pendapat kayak gitu? Oh, lupa. Terus? Oke, dulu. Majas itu hanya ada dalam kejeruan jawaban. Istilah yang aku bawakan itu istilah antara siapa dengan siapa. Tidak semua istilah itu mu'amal. Yang dianggap dia ikhtilafnya para ulama. Yang kamu sebutkan itu masalah majas, ikhtilaf antara ahlus sunnah dengan ahlul bid'ah. Yang punya pendapat ada majas dalam Al-Quran itu ashabul ahwa'i wal bid'ah. Tadi kenal Mu'tazilah, Sya'riyah, Al-Falasi dan misalnya itu. Loh, siapa? Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya As-Sawa'iqul Mursalah menjuluki majaz dengan taghut. At-taghut tsalits al-majaz. Taghut ketiga ialah majaz. Makanya saya kalau mengatakan khilaf, nggak ada perlu jadi dikatakan sebagai khilaf, bukan mu'tabar. Prinsipnya Ahlussunnah wal Jamaah, ayat-ayat yang semacam ini para ulama dimaknakan secara hakiki. Dimaknakan secara hakiki. Betul kami yakini yang namanya gunung itu khasyid, mutasaddiq, juga takut kepada Allah. Ada lagi yang kedua di Al-Baqarah, buka Abu. Ya, seputar masalah ini ada batu yang pecah, ada yang mengalirkan air segala macam, itu semuanya min khasyatillah. Bukan. Ini buka kan semua. Di Al-Baqarah itu sekian. Disebutkan di Al-Baqarah mirip dengan yang ini. Allah mengatakan, "Tsumma qasat qulubukum min ba'di dzalika fahiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Wa inna minal hijarati lama yatafajjaru bihi al-anhar, wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhu al-ma', wa inna minha lama yahbitu min khasyatillah. Wa ma Allahu bighafilin 'amma ta'malun." Di antara batu ini ada yang terpecah.
Yatafala yang memancarkan sungai. Ini mata air. Ada pula yang terpecah sehingga meneteskan air. Dan lebih memancarkan sungai berasi itu. Ada yang pecah meneteskan air. Ekstasi. Di antaranya pula ada yang terjatuh menggelinding. Itu semuanya min khasyiatillah. Karena takut kepada Allah Subhanahu. Jika seperti itu. Di manakan cara hakiki betul-betul khasyiatullah. Gunung, batu dan misalnya itu semuanya khasyiatullah. Mereka memiliki takut kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana bentuknya? Jawabannya Wallahu a'lam. Allah memberitakan masalah itu dan tidak memberitakan bagaimana bentuknya. Cuman pada kita melihat batu, ortak, ada banyune. Masih ingat saya tadi, takut kepada Allah. Dua khasyiatullah, memang manusia seharusnya memiliki khasyiat yang lebih besar. Parah. Juga atau ayat yang lainnya, apa namanya, disebutkan bahwa makhluk ini semuanya bertafsir kepada Allah. Walakin la tafqahuna tasbihahum. Apa ini? Mereka bertafsir kepada Allah, tapi kamu tidak memahami tasbihnya. Itu semua dimanakan orang. Gitu ya. Ini prinsipnya harus. Bila khilaf baina ahli Al-Sunnah, tidak ada khilaf antara ahli. Semuanya memahami seperti ini. Ya, tiqatnya Sunnah wal Jamaah. Ayat lain. Wa idza ma unzilat suratun faminhum man yaqulu ayyukum zadatu hadhihi imana. Fa amma alladhina amanu fazadatuhum imana wa hum mustabshirun. Wa amma alladhina fi qulubihim maradun fazadatuhum rijsan ila rabbihim wa matu wa hum kafirun. Ini demikian ayat yang menjelaskan pengaruh Al-Quran. Al-Quran memiliki ta'thir yang bisa mempengaruhi kaum ini, menambah imannya, kemudian menambah kafirnya orang kafir. Ketika diturunkan surah Al-Quran, di antara mereka yang mengatakan siapa di antara kamu yang bertambah imannya dengan surat ini. Adapun orang-orang yang beriman maka iman mereka bertambah dan mereka bergembira dengan. Adapun orang-orang yang di hati ada penyakit apa itu? Penyakit hati ya. Marad syubhat wasyahwat. Adapun orang-orang yang di hati ada penyakitnya maka bertambah lagi kekufuran mereka atas kekufuran yang lain dan mereka mati dalam keadaan kafir. Yang diinginkan yang pertama itu ketika surah Al-Quran bisa memberikan ta'thir pengaruh bagi kaum mukminin sehingga menambah iman mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Ayat lain. Allah mengatakan dalam firman-Nya, "Wa uhiya ilayya hadzal Qur'an li'unzirakum bihi wa man balagh." Dan diwahyukan kepada aku Al-Qur'an li'unzirakum bihi, supaya aku peringatkan kalian dengannya, wa man balagh, orang yang menyampaikan. Yang dimaukan dengan Allah li'unzirakum bihi ayat jihad Al-Quran. Al-Quran digunakan inzar, memberikan peringatan kepada orang lain. Menunjukkan Al-Quran punya pengaruh. Fala tuti'il kafirin wajahidhum bihi jihadan kabira. Maka kamu jangan mentaati orang-orang kafir dan berjihadlah melawan mereka dengannya, dengan jihad yang besar. Sekarang wajahidhum bihi berhak daripada apa? Kepada Al-Quran. Tidak ada pembahasan Al-Quran. Pembahasan pada Rasul SAW. Fala tuti'il kafirin. Engkau Rasul jangan mentaati orang kafir. Wajahidhum bihi jihadan kabira, dan berjihadlah melawan orang kafir dengan jihad yang besar bihi dengannya. Dengan apa ini? Di sini ada beberapa penafsiran.
Yang pertama, dhamir ha kembali kepada as-saif, pedang. Wajahidhum bihi, dan berjihadlah melawan orang-orang kafir bihi, dengan pedang-pedang kalian. Jihad dan kabirah, dengan jihad besar. Saif. Ada lagi yang mengatakan dhamirnya kembali kepada Islam. Sehingga maknanya berjihadlah melawan orang kafir dengan Islam. Ini mendakwakan Islam kepada mereka dengan sungguh-sungguh. Makna yang ketiga, dhamir ini kembalinya kepada Al-Quran. Dan itu yang diinginkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Makanya beliau membawakan ayat ini terkait dengan sifatnya Al-Quran. Dhamir ha kembali kepada Al-Quran. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Ini pendapatnya Ibnu Abbas. Ini pendapat yang dikuatkan oleh Al-Tabari, Ibnu Katsir, dan dirajihkan oleh Asy-Syaukani. Al-Tabari, Ibnu Katsir, dan dirajihkan oleh Asy-Syaukani. Merajihkan dhamir ha ini kembalinya kepada Al-Quran. Sehingga maknanya kamu jangan mentaati orang kafir dan berjihadlah melawan orang kafir dengan Al-Quran ini. Jihad dan kabirah, jihad ini. Muncul pertanyaan, apa makna al-jihadil Quran? Pengertian jihad dengan Al-Quran itu apa maknanya? Disebutkan oleh para ulama. Kemudian wajahidhum bihi bil Quran utlu alaihim ma fihi minal qawari'i waz-zawajir wal awamir wan nawahi. Tafsirnya. Utlu alaihi ma fihi minal qawari'i waz-zawajir wal awamir wan nawahi. Sehingga maknanya bacakan kepada orang-orang kafir itu ayat-ayat Al-Quran yang terdapat padanya Al-Qawarij, bantahan-bantahan tegas kepada mereka. Az-Zawajir, hardikan tegas kepada mereka. Al-Awamir, perintah-perintah. Wan nawahi, larangan-larangan. Itu makna jihad fil Quran. Kalau sama sudah, barakallahu fiik. Intinya supaya kita sama menunjukkan bahwa Al-Quran Al-Karim itu punya ta'sir, punya pengaruh. Bisa dipakai untuk inzar, dipakai jihad. Tamam, barakallahu. Cukup dengan
Apa teruskan sampai setengah 10? Wait. Hah? Apa teruskan lagi? Teruskan lagi, 2 lagi. Cukup ya? Ganti yang lain aja. Nah, ya. Tanggung ini, tinggal 2 ayat ini. Ini kan menjelaskan sifatnya Al-Quran ini. Tanggung. Ini kalau nggak selesai nanti apa lagi nanti? 2 lagi, tinggal 2 ayat. Wa qala ta'ala. Allah mengatakan dalam firman-Nya. Wa nazzalna 'alaikal kitab. Dan kami turunkan Al-Quran kepada kamu surat Al-Ansur. Ingat nazzal. Tibyanan likulli syai'. Al-Kitab dan Al-Quran yang fungsinya tibyanan likulli syai', yang menjelaskan segala sesuatu. Ini sifat yang pertama. Wa huda sebagai bimbingan yang kedua. Wa rahmatan sebagai rahmat. Wa busyra lil muslimin dan kabar gembira untuk orang muslim. Ini sebenarnya sifatnya Al-Quran. Huda jelas. Rahmat jelas. Rahmat untuk semua alam yang ada. Kabar gembira bagi muslimin jelas. Adapun tibyanan likulli syai'. Al-Quran itu sebagai penjelas segala sesuatu. Ini ayat juga dimasukkan oleh para ulama termasuk qaidah besar. Qaidah Al-Quran. Al-Quran menjelaskan segala sesuatu. Semuanya sama terkecuali. Memang ada 2 kisah. Lagi. Itu kita disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik. Nah, kayaknya Allah kita lihat. Ada orang bertanya. Di Al-Quran itu ada cara membuat kue enggak? Betul, mana ya? Terus jawabannya? Ada. Mas'alu ada di itu ikhtisar, ringkasan. Kalau ringkas jadi asik gitu aja. Itu kita disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam syarah Kasyif Syubhat. Dalam syarah Kasyif Syubhat. Barakallahu. Juga menerangkan ayat ini. Jadi ceritanya ada salah seorang Nasrani datangi salah seorang muslim di rumah makan di makan di restoran. Maunya dia dapat muslim tadi itu, dapat dia. Nah, katanya Al-Quranul Karim atau agama kamu sempurna menerangkan segala sesuatu. Apa ada keterangan dalam Al-Quran tentang makanan kamu ini yang kamu makan sekarang ini? Yang muslimnya cerdas. Ada. 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 Iya. Dipanggil kopinya. Sini, oke. Coba kamu terangkan kepada saya bagaimana cara kamu membuat makanan. Terangkan sama kopinya. Caranya begini, bahannya ini, segala macamnya. Terus buatnya begini, sampai jadi enak gitu. Kata saya muslim, itu ada dalam Al-Quran. Allah mengatakan bagaimana? Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Tanya kepada yang ahli kalau kamu tidak ngerti. Itu dalam Al-Quran. Saya baca Al-Quran kita dia terangkan. Itu namanya tibyanan likulli syai'. Ini diberikan sama Syekh untuk menggambarkan Al-Quranul Karim menerangkan semuanya dunia wa din, semuanya terangkan. Dengan ayat sebagai kaidah besar dalam memahami Al-Quran. Kemudian ya Pak, sebagai kaidah penjelasan Al-Quran dibagi dua oleh para ulama. Penjelasan Al-Quran dibagi dua. Al-Qismain. Yang pertama, kata beliau, ayyubayyin asy-syai'a fi 'ainihi. Ayyubayyin asy-syai'a fi 'ainihi.
menjelaskan sesuatu dengan zatnya langsung. Langsung menyebutkan hal seperti ayat yang menerangkan masalah kemahraman. Tamam, hurrimat alaikum ummahatukum. Langsung sekali ibu kalian, putu-putu kalian, bukan masing-masing. Juga ketika menerangkan ayat-ayat yang menjelaskan yang haram dimakan. Hurrimat alaikumul maitatu waddam wa lahmul khinziri wa ma uhilla li ghairillahi bihi wal munkhaniqatu ila akhir. Bukan langsung poin-poinnya. Maitah boleh, darah tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh, ini tak boleh. Langsung diterangkan secara rinci, disebutkan persen-persennya. Kan ya? Namanya tibyan asy-syai' ya'ini. Yang kedua, ayyakuna tibyan bil isyarah ila mawdi'il bayan. Ayyakuna tibyan bil isyarati ila mawdi'il bayan. Penjelasannya itu dengan cara menunjuk, mengisyaratkan tempat penjelasan. Paham ya? Bil isyarah ila mawdi'il bayan. Menunjuk, mengisyaratkan tempat penjelasannya. Artinya tidak diterangkan dengan rinci dalam Al-Quran, tapi Al-Quran memberikan petunjuk. Situ loh penjelasannya. Seperti ayat tadi. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Fasalu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Al-Quran memberikan isyarat, memberikan petunjuk supaya tanya kepada para ulama, kepada ahlinya. Kalau kamu nggak tahu, ulama tadi sebagai marji, tempat rujukan, namanya mawdi'ul bayan, tempat penjelasan. Juga di as-sunnah, sunnahnya Rasulullah SAW. Allah mengatakan dalam firman-Nya, wa anzalallahu 'alaikal kitaba wal hikmah. Dan Allah turunkan kepada kamu wahai Nabi al-kitab dan al-hikmah. Wal hikmah ya as-sunnah. Nah, sunnah dikasih isyarat sebagai yang menjelaskan Al-Quran. Sunnah yang merupakan Al-Quran. Barakallah. Ini faedah besar ya, yang harus dipahami oleh kita. Hada wa insyaallah. Wa qala Allah Ta'ala, wa anzalna ilaika al-kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhi min al-kitab wa muhaiminan 'alayhi fahkum bainahum bima anzalallah. Dan kami turunkan kepada kamu Alkitab dengan al-haq dan kebenaran yang membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya. Yang pertama musaddiq, yang kedua muhaiminan 'alaih, dan sebagai hakim yang memutuskan kitab-kitab sebelumnya. Fahkum bainahum bima anzalallah, maka hukumilah antara mereka dengan apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Intah. Ini beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan tentang sifat Al-Quranul Karim. Waduh, kecil, sangat banyak. Ringkasnya itu dikatakan sama beliau sebelumnya, menunjukkan keagungannya, pemokahnya, pengaruhnya yang mencakup segala sesuatu. Nah, ini dibaca oleh Rasul untuk semakin mempertebal iman kita kepada Al-Quran. Tidak butuh ideologi yang lain, cukup Al-Quran dan As-Sunnah. Lalu mana? Paham ya? Ada orang insyaallah yang berikutnya, insyaallah kita bahas pada pertemuan yang nakal. Ada yang sebelum. Jangan malu-malu. Ada yang mau tanya kan? Pakai an yataqawwal. Hifdhuhu min ayyataqawwal, yang menjaga dari tindakan taqawwul. Satu. Paham? Insyaallah. Nah, yang lain ada? Gimana?
Yang membedakan ialah sisi istiqaqnya. Istiqaqnya, pengambilan pengambilan lafaz dasarnya. Kalau syekh langsung qara'a mengandung makna tala. Apa kok Al-Qur'an mengandung makna tala. Al-Qur'an mengandung makna jamaah. Paham ya? Dari istiqaqnya itu. Yang membedakan istiqaqnya, asal pengambilan lafaz tadi. Yang betul istiqaqnya, mustaqnya yang namanya Al-Qur'an masdar yang sama dengan qiraah. Gitu. Yang kemudian dipindahkan dari makna masdar menjadi makna maf'ul. Tentu yang pertama sih ada masalah, yang mana pertama yang orang Rasul. Mana yang kedua itu agak jauh dari istiqaqnya, mustaq aslinya. Nah, kalau dengan makna al-jama' itu dikatakan wasfun. Apa bisa tulis di sini? Mereka sudah baca ya. Wasfun minal qarin. Bukan. Wasfun minal qar'i. Sifat dari kata-kata qar'un, qaf, ra, hamzah. Qar'un di makna al-jama'. Itu istiqaqah. Itu kurang tepat. Ada lagi yang mengatakan mustaqnya dari kata-kata qarona. Qarantu syai' bi syai'. Kata-kata qarona menggandengkan. Ini juga kurang tepat. Yang betul tadi mustaqnya itu dikatakan dari kata-kata qiraah, masdar yang sama dengan qiraah. Paham ya? Yang kemudian dipindah menjadi mana maf'ul, qiraah menjadi makruh yang dibaca. Allah. Terus? Ya tahu pembahasan ya Pak. Ada 1, 2, 3 banyak tahu betul. Artinya itu ketika beliau membahas panjang lebar terkait dengan permasalahan asma sifat. Di senjata yang digunakan oleh mereka ini di antaranya yang baca. Pas kebetulan urutannya nomor 3. Baik, saya pas baca, saya langsung ingat plak di kepala saya. At-taghutu tsalits al-majaz. Tauhid ketiga. Yang sebelumnya ya menggunakan qiyas, menggunakan tamtsil, misalnya bagaimana gaya-gaya si'ab dalam memahami asma. Untuk melebar pertanyaannya itu. Nah, jadi cuma sekedar ngasih tahu Ahmad aja. Itu juga ada yang itu bilang tadi, ada yang mengatakan tidak ada majaz, la Al-Quran wala belum. Ada lagi yang mengatakan ada dua-duanya, ada majaz Al-Quran, ada majaz belum. Ada lagi yang memperinci ada majaz dalam Al-Lughah, enggak ada majaz dalam Al-Quran. Yang itu tidak ada dalam semuanya. Hatta belum. Hah? Iya, jangan terjadi apa bahasa saya tadi. Saya kan saya bilang, dia terakhir tadi kan, yang itu tidak ada mas. Nah iya, ada kabar ya betul. Dibacakan as-shawab annahu la jaza illallah. Kalau seperti itu menurut katanya khilaf. Kalau saya ketika saya mengatakan yang betul tidak ada majaz dalam lughah. Kata-kata yang betul itu menunjukkan adanya khilaf ya. Harus daging bahasanya. Betul ya? Itu disebut dengan uslub min asari lughah. Yang saya begitu malah mengatakan tidak ada.
Ingat saya tuh. Itu dikatakan uslub min asalibil lughah. Dua sampai kecil. Bacakan lagi Mas. Saya harus cakap. Saya di dalam buku usul fikihnya Mudzakirah fi usul fikih tegas mengatakan seperti itu. Itu uslub min asalibil lughah. Barakallah. Ala kulli hal. Sehingga pembahasan usul semacam ini itu ada beberapa pembahasan yang dikatakan oleh para ulama dengan sebutan narun tahtar ramad, api dalam. Kalau kemudian tidak difahami dengan semestinya, tergelincir dalam pemahaman ahli bidah atau mustalah atau hadis tawatir, ahad, segala macam, qat'i, dhanni, segala macamnya itu pembahasannya mereka. Letak tergelincirnya Hasan al-Ma'ribi di sini kena sikat masyarakat. Itu ternyata punya pendapat yang mau bilang itu pendapatnya harus bid'ah. Rafidhah, bulan, kalau akan naik apa? Gitu ya. Jadi khilafnya diperjelas dulu, khilaf bainaman waman, khilaf antara siapa dengan siapa. Kalau harusnya harus bid'ah ya ngapain dulu harus bid'ah ya? Disebutkan itu supaya dibantah harus bid'ah. Allah, tenang. Nanti ditengok lagi yang jelas tidak ada majas dalam masalah. Para hari kami insyaAllah alhamdulillah asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Istirahat menit nanti mari ya. Allah.